Dalam beberapa panel ke belakang, kita tuh mungkin melihat sosok Uchiha Shin ini penuh dengan potensi. Jika kita ingat di artnya saja, tim 7 lengkap tuh turun tangan langsung untuk menghadapinya, Naruto, Sasuke, serta Sakura. Kemampuan Shin begitu mengesankan karena pada akhirnya DNA-nya juga Uchiha dan transplantasi Hashirama yang dilakukan oleh Sannin Orochimaru. Pertanyaannya adalah, jika Shin sudah memiliki Mangekyo Sharingan di matanya itu, dia pun telah menunjukkan beragam kemampuan ninjutsu, bahkan mungkin saja Shinjutsu. Apakah mungkin nih di evolusi matanya sekarang ini selepas 3 tahunan terjadi untuk Shin sendiri, dia ini masih berpotensi membangkitkan teknik tingkat tinggi dalam kategori Mangekyo Sharingan yang langka tersebut, Humanoid Susanoo? Mungkin gak nih untuk pertama kalinya dalam sejarah Susanoo akan ada muncul Susanoo jenis baru, warna baru, dan juga legenda yang baru lagi. Nah, kisah ini menarik karena semua pada akhirnya akan menghadapi bangsa yang lebih lama dari manusia di bumi shinobi sendiri, Otsutsuki. Kita tahu nih, Shin itu memang mengesankan seperti yang sudah kita jelaskan dalam chapter awal, kedua, dan kita lanjutkan ketiganya ini sebagai antitesis bahwa dia adalah Uchiha baru di era sekarang, tetapi pada akhirnya akan berguna untuk desa sendiri. Kenapa? Ya karena orang yang melatih dan merawatnya adalah sang Sannin Naga Kabuto. Shin dahulu pernah mengatakan, jika perdamaian berarti mengakhiri manusia, maka itulah kalian semuanya, dan spesies tanpa evolusi pada akhirnya akan hancur. Kalimat Shin ini sepertinya relevan dengan kondisi sekarang ini, di mana bermunculan evolusi baru dalam tiap eranya. Salah satunya adalah evolusi pohon dewa yang menjadi monster ego Jubi maupun tentang Otsutsuki. Nah, berkaca pada catatan sejarah, biasanya apa yang diciptakan dan berhubungan dengan Orochimaru ini akan menjadi daya tarik tersendiri dalam tiap masanya. Mitara Shianko, Yamato Taicho, Sasuke, Kabuto, Mitsuki, dan Locke serta Shin tadi, semuanya itu berhubungan dengan Orochimaru dan semuanya itu punya potensi spesial. Lantas apa yang membuat Shin ini spesial dengan beragam potensi kekuatan yang ada? Gini, sejak pertama kali dia muncul kala itu, mereka pada dasarnya dipimpin oleh Shin yang tinggi putih pucat seperti Zetsu tanpa rambut tersebut. Dia memiliki banyak sekali Sharingan nih, dan dia muncul menggunakan jubah gelap, berkerudung, dan ia memiliki lambang Akatsuki depan dan belakang serta sel. Namun setelah Shin dewasa itu terbunuh, ternyata yang menarik malah para Shin gerombolannya. Mereka itulah yang memiliki Mangekyo Sharingan langsung nih di kedua mata mereka. Bayangkan teman-teman, jika semuanya memiliki Mangekyo Sharingan, apa enggak kekuatannya itu powerful terjadi dan juga kartu as bagi kisah shinobi sendiri. Sejauh ini dan sebelum time skip, kemampuan Shin itu belum diketahui pasti. Tetapi mengingat balik lagi nih, dia ini hasil eksperimen Orochimaru yang selamat, maka dipastikan entitas itu juga luar biasa kuat banget. Dia sangat tenang menghadapi Sasuke dalam pertempuran loh, dan daya pikirnya begitu rasional sekaligus licik juga. Kekuatan dan kejelian berpikir ini pun juga mengalahkan serangan kejut dari Sakura. Shin ini pada dasarnya punya materi genetik baru nih, baik dari jaringan dan organ tubuhnya maupun anggota badan. Dia tanpa penolakan nih, sehingga sepenuhnya dapat mempertahankan keadaannya. Nah, sifat sama ini membuatnya mudah untuk membuat klon entitasnya sendiri. Hal yang pasti kita tahu sejauh ini karena dia itu membangkitkan Mangekyo Sharingannya. Kekuatan itu memang memberikan dua hal potensial, seperti yang kita jelaskan kemarin ya. Melalui cara yang tidak diketahui, Shin mampu membangkitkan Mangekyo Sharingan. Polanya adalah lingkaran besar di sekitar pupil dengan 3 poin inti. Pola Mangekyo yang sama juga tercermin pada semua Sharingan. Dengan mata kanan utamanya itu, ia terbukti mampu menggunakan manipulasi telekinesis senjata yang ia tandai dengan tanda khusus. Dia juga mampu melakukan ninjutsu ruang waktu melalui mata yang sama yang dapat meneleport dirinya dan orang lain yang dekat dengannya. Lantas hipotesanya sekarang adalah, jika kondisi mereka sudah dewasa dengan beragam Mangekyo Sharingan yang aktif itu, apakah para Shin masih berpeluang untuk membangkitkan teknik tertinggi dalam sejarah Mangekyo Sharingan sebagai sebuah serangan masif? Susanoo maksud kami. Ingat ya, Susanoo itu spesial, dan dengan adanya Susanoo baru mungkin akan punya keistimewaan tersendiri.
Oke, mari kita telisik untuk potensi Susanoo nih. Pada dasarnya Susanoo itu adalah teknik humanoid raksasa yang dibuat berdasarkan cakra pengguna yang melindungi mereka. Teknik ini adalah kemampuan terkuat bagi seorang pengguna Mangekyou Sharingan. Namun ada pengecualian juga ya. Gak semua pengguna Mangekyou juga bisa membangkitkannya karena teknik ini luar biasa sulit untuk dikuasai. Tiap Susanoo yang digunakan juga pasti memiliki perbedaan antar pengguna satu dengan yang lainnya. Bahkan ini juga memiliki variasi dalam hal warna, desain, baju pelindung, dan juga persenjataan yang dimiliki. Memang ada 1 dan 2 yang serupa, tetapi beberapa di antaranya pasti punya spesifik bentuk yang beda. Ada yang tubuhnya dengan lengkap maupun dengan bolak-balik. Nama-nama seperti Indra, Madara, Obito, Shisui, Itachi, Sasuke adalah mereka yang punya Susanoo luar biasa. Bahkan nih orang macam Kakashi ini bisa membangkitkan Susanoo karena Obito memberikan sisa-sisa cakranya kepada Mangekyou Sharingan yang terbangun untuk Kakashi lagi. Dan hasilnya apa? Ya luar biasa, bahkan dia punya kemampuan Kamui. Lalu bagaimana jika Shin ini juga bisa melakukannya? Oke, menjawab bisa atau enggak, Shin tetap punya potensi bisa membangkitkan Susanoo ke arah sana. Kenapa seperti itu? Hipotesisnya itu sederhana. Shin ini memiliki transplantasi DNA Hashirama juga dalam dirinya yang pernah Orochimaru sempurnakan dahulu. Dan balik lagi pada kasus jika seorang shinobi punya sel DNA Hashirama, mereka akan spesial. Sel DNA Hashirama pun bisa mempercepat kemampuan Dojutsu Mangekyou Sharingan Shisui kembali, yakni teknik Koto Amatsukami, Genjutsu tingkat tinggi Mangekyou Sharingan yang pernah ada. Nah, dengan hipotesa rasional seperti itu masih memungkinkan Shin juga membangkitkannya. Tinggal masalahnya variasi warna dan kekuatan apa nih yang mungkin akan Shin dapatkan. Well, kalau dari apa yang kita bayangkan sih mungkin seperti ini. Shin memang terinspirasi pada Uchiha Itachi, tetapi kemampuan Shin ini agak serupa dengan Kakashi Obito loh, dan juga warnanya identik dengan putih. Berdasarkan data yang pernah terjadi pada Kakashi dahulu dan juga Shisui, ternyata Susanoo itu juga bangkit dan juga atribut kekuatan itu sesuai penggunanya teman-teman. Shin sendiri, Mangekyou Sharingan juga bisa menciptakan klon monster kecil yang sebenarnya sudah digebuk nih dan dianggap koit kala itu. Tetapi ini pun tak menutup kemungkinan bahwa di antara mereka masih mungkin pengguna Jikukan Ninjutsu. Artinya kemampuan menembus memindahkan target ke dimensi lain bisa menjadi kemampuan spesial Susanoo-nya seperti humanoid Obito Kakashi dahulu. Selain itu kemampuan ini terbilang langka dalam Susanoo, ya teknik telekinesis, yaitu menggerakkan benda apapun sesuai yang diinginkan. Bayangkan nakama, jika contoh Kawaki ataupun Boruto maupun Otsutsuki lain menggunakan besi bertangan hitam untuk menyerang Shin, pada dasarnya Shin bisa mengontrolnya kembali menggunakan telekinesis loh. Bahkan pedang Kusanagi Sasuke yang sekarang dimiliki Boruto sendiri pernah digunakan dan digerakkan Shin untuk menusuk Nana Daime yang notabene ayah Boruto yang sesungguhnya. Dengan begitu kemampuan ini mungkin identik dengan skeleton maupun dalam bentuk fullnya nanti. Lalu variasi warnanya apa? Gini, teman-teman gak jarang kan menemukan warna Susanoo baru hasil karya fans dan viral yang bertebaran di lini masa sosial media. Nah bayangkan yang mengait-ngaitkan berdasarkan data fisik Shin sendiri. Shin memang identik dengan warna putih, jadi Susanoo-nya bisa saja dikategorikan berwarna putih. Kenapa teori ini juga bisa untuk dipertimbangkan? Itu semuanya berdasarkan data masa lalu juga nih. Uchiha Shisui pernah menunjukkan dalam Ultimate Ninja di cerita prolognya itu dan hubungan alur anime yang pernah ditunjukkan melalui Aokiri Kirigakure. Cakra Shisui itu identik hijau teman-teman, dan itu dilihat langsung dengan Byakugan. Nah siapa sangka ternyata warna dari Susanoo Shisui itu juga hijau sesuai cakranya. Dan bor di tangan Susanoo-nya itu menunjukkan bahwa itu merupakan simbol kecepatan seorang yang bergelar dengan Shunshin Konoha, Uchiha Shisui. Dengan demikian bukan tak mungkin jika akan ada Susanoo baru di era Two Blue Vortex nanti yang warnanya identik dengan penggunanya. Yang jelas apapun itu Susanoo baru entah muncul lagi atau tidak, legendanya tak akan lepas dari mitologi Jepang. Dari data yang sudah pernah ada dimunculkan bahwa pada dasarnya Susanoo adalah dewa liar dari laut dan badai, saudaranya Amaterasu dan juga Tsukuyomi. Ia lahir dari Izanagi setelah mencuci hidungnya nih, dimana Susanoo ini mewarisi pedang ayahnya Totsuka no Tsurugi yang Izanagi gunakan untuk melenyapkan putranya Kagutsuchi yang setelah kelahirannya itu malah membakar ibunya Izanami. Nah setelah pengasingan untuk pelecehan tanpa henti dari Amaterasu, Susanoo menebus dirinya ketika ia digunakan Totsuka untuk membunuh ular liar besar bernama Yamata no Orochi dan akhirnya mendapatkan pedang Kusanagi dari raksasa itu. Kayak karakter-karakter itu terdengar familiar di dunia shinobi masa lalu. Lalu bagaimana dengan dunia shinobi masa sekarang ini nih, dimana Boruto sendiri kekuatannya
juga bersumber pada tema masa lalu yang mengesankan pula, Rasengan Bumi salah satunya. Nah, next time kita akan bahas tentang tekad Boruto untuk melindungi dunia shinobi dan bumi.